Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Eka Anissa, salah satu dosen program studi ilmu komunikasi S1 Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Public Speaking. Yang tentunya mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berada di program studi ilmu komunikasi. Baik, tentunya terkait tentang mata kuliah ini, mata kuliah public speaking termuat yaitu teori, kemudian jenis dan juga elemen dari public speaking itu sendiri, kemudian juga dikaitkan dengan bagaimana praktek di industri media, baik juga TV lokal, kemudian melalui podcast, news anchor, radio, dan nanti mahasiswa yang akan terjun ke ranah public speaking atau profesi di bidang penyiaran. Dan tentu saja pada mata kuliah ini terdapat metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu tentunya melalui kuliah pemahaman dasar basic definisi skill public speaking, kemudian juga berkaitan juga dengan materi ajar, kemudian metode small group discussion, kemudian juga secara langsung mahasiswa akan melaksanakan praktek dan lain sebagainya. Dan kemudian berkaitan dengan hal tersebut, tentunya mahasiswa juga dituntut untuk aktif di dalam kelas dengan menerapkan diskusi kelompok dan juga praktek public speaking skill yang tentunya adanya tes secara praktik dan juga diambil oleh mahasiswa yang tentunya pada kesempatan semester 4 seperti itu di program studi ilmu komunikasi. Dan berkaitan dengan hal tersebut, untuk indikator penilaian tentunya untuk UAS kurang lebih 35%, kemudian untuk UTS 25%, sisanya yaitu 40%. Tentunya di situ untuk indikator baik penugasan, kemudian juga indikator lainnya, baik non-test atau role play, karena memang public speaking dituntut untuk aktif di depan kelas atau di depan publik yang anak-anak di semester 4 itu, baik dari UTS, teman-teman untuk terjun ke lapangan, wawancara figur atau orang yang diidolakan, baik juga seorang influencer atau yang bergerak di bidang public speaking, kemudian juga nantinya mahasiswa dituntut juga untuk terjun ke outing kelas ke TVRI seperti itu untuk melihat seperti apa kepenyiaran di ranah industri. Kemudian referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber tentunya pada buku atau jurnal terkait, khususnya karena saya juga concern di ranah public speaking. Saya melaksanakan peningkatan keterampilan kepada SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, pelatihan news anchor di kelas literasi yang di situ saya, kemudian Bu Ani, Pak Handung selaku pemateri membuatkan modul atau bahan ajar news anchor dan pelatihan untuk anak SMA yang kita terbitkan dalam jurnal dan sebagai referensi, baik juga referensi buku-buku terkait, baik juga tentang More Confidence dari The Philip. Kemudian juga ada buku rujukan terkait tentang teknik dan komunikasi kepenyiaran, baik TV, radio, dan MC dari Gramedia Pustaka. Kemudian juga pada kesempatan hari ini tentunya mahasiswa juga mempelajari bagaimana pengantar ilmu public speaking dari Fahrudin Pajar di tahun 2020 untuk referensi pustaka utamanya. Baik, tentunya mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik dalam kelas dan bertanya, kemudian mengerjakan soal maupun di luar kelas yang sudah saya paparkan di awal tadi, adanya praktikum atau outing kelas, kunjungan ke salah satu industri media, khususnya TVRI di Yogyakarta. Dan tentunya mahasiswa juga harus memiliki keterampilan kolaboratif atau teamwork seperti itu. Kemudian juga evaluasi pembelajaran rutin dilaksanakan dengan baik juga metode diskusi kelompok, tugas mingguan, kemudian assessment, dan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara pastinya. Tentunya dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan di dalam tiap
hal yang kemudian menjadi indikator dari sub CPMK, kemudian juga dari capaian pembelajaran mata kuliah seperti itu. Dan tentunya mahasiswa tidak hanya hafal secara teori, tapi dapat menerapkan skill public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 pertemuan, tentunya di mana adanya bobot penilaian yang sudah kami paparkan di awal tadi, tentunya terkait total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran seluruhnya adalah 100% yang dapat kemudian kita analisis dalam proses pembelajaran. Kemudian demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah public speaking. Berikut kita akan saksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih memasuki ke sesi pertemuan materi terkait tentang public speaking. Di pertemuan ke-8 kali ini ya, teman-teman, kita akan mencermati tentang teori public speaking dan terkait karakteristik media publik, karena kita di Prodi Ilmu Komunikasi itu kan selain kita meningkatkan public speaking kita, juga kita harus memahami karakteristik media publik apa saja yang bisa kita masuk ke ranah media, entah itu bekerja, menjadi profesional. Dan minggu lalu, alhamdulillah kita sudah berkunjung ke TVRI ya, Mas Endi ya, dan teman-teman ya, dan sudah melihat-lihat seperti apa lokasi di media penyiaran publik, khususnya di TV nasional. Pasti teman-teman mendapatkan materi yang menambah wawasan insight teman-teman. Apa saja yang kemarin dapatkan? Teman-teman waktu di TVRI boleh berdiri? Silakan, siapa? Mas Edi. Oke, silakan Mas. Dapat apa aja kemarin insight-nya? Di sana tentunya yang pertama kita mendapatkan ilmu terkait teknis. Pengambilan video dan penyiaran. Oke. Secara live maupun yang ditahan dulu. Oke. Yang kedua? Kita memahami di sana itu alur di TVRI ke TV nasional, nanti penyiaran bagaimana dan nanti progresnya bagaimana aja kita mengetahui. Dan lalu yang ketiga, bagaimana pentingnya job desk dari job desk yang sudah dibagikan itu memang harus setiap individu di sana harus profesionalitas, memang harus berkemampuan tinggi. Jadi ketika sudah masuk di TV atau dunia pekerjaan itu memang harus profesional. Baik, harus profesional ya, yang memang dikaitkan dengan hal tersebut kita juga harus paham media kepenyiaran era digital juga ya, dan kita masuk ke ruangan-ruangan yang memang di situ untuk digunakan sebagai media kepenyiaran publik. Dikaitkan dengan itu, ada kita kemarin masuk ke ruangan apa saja, Mas Endi? Ruangan untuk audio, kemudian penyiaran berita, kemudian live talk show dan lain sebagainya. Dan teman-teman pasti nanti kalau akan berkecimpung di dunia media, kita harus melihat dulu seperti apa. Nah, pengantar terkait hal itu pastinya sebelumnya kita juga sudah membahas ya teman-teman, bagaimana public speaking itu kemampuan yang memang harus dimiliki setiap orang di dunia kerja di era digital seperti saat ini. Dan tentunya media siaran seperti radio, podcast, televisi, hingga platform daring lainnya. Kemudian selanjutnya ada teori dasar public speaking teman-teman. Nah, teori basic dasar public speaking itu selain kita sudah ulas detail di pertemuan sebelumnya, saya menggarisbawahi secara umum bahwa pengertian dan pentingnya public speaking itu juga dikaitkan dengan komponen-komponen verbal, non-verbal, dan visual. Ada suatu riset tentang public speaking itu, komponen visual itu sangat mempengaruhi 55% ya. Visual itu contohnya apa saja? Dari penampilan, kemudian gestur tubuh, ekspresi, dan cara pembawaan. Secara first impression, visual itu 55%. Kemudian didukung dengan non-verbal, tadi ya sudah, kemudian verbal itu kata-kata, dan bagaimana gestur body language kita itu sendiri. Kemudian jenis-jenis public speaking dikaitkan dengan tadi ya, di atas ada unsur-unsurnya, teknik efektif dalam public speaking, dan tantangan dalam public speaking. Next, kita akan selanjutnya ya, next slide. Teman-teman, selain kita teknik public speaking, kita juga harus paham bahwa dalam menyampaikan pesan itu kita juga memiliki tujuan kan gitu, selain menginformasikan, mempengaruhi, menghibur, dan pastinya pesan itu harus efektif agar kita terlihat profesional gitu, menguasai materi dan lain sebagainya. Memang butuh waktu ya, tapi kita bisa belajar bersama-sama kok di kelas ini ya. Kemudian unsur-unsur public speaking, ada berapa teman-teman? Ya, tolong dibacakan. Pertama ada apa? Yang kedua? 3? Oke. Kemudian ada feedback.
agar komunikasi itu efektif. Karena ketika ada feedback atau timbal balik, berarti koneksi antara pendengar dan pembicara atau komunikator dan komunikan itu bisa terkomunikasikan dengan baik. Dan bagaimana kelima ini bekerja secara sinergis saling melengkapi ya. Komponen verbal, nonverbal, dan visual. Nah, teman-teman yang saya hormati ya, yang saya banggakan, komunikasi dalam public speaking mencakup aspek verbal. Itu isinya ada apa? Kata-kata dan isi pesan atau makna pesan itu sendiri. Yang nonverbal ada apa saja? Tolong dibacakan. Pertama, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Kemudian visual ada apa? Penampilan, alat bantu seperti slide ketika kita presentasi biar lebih meyakinkan. Ketiga aspek ini harus selaras agar pesan tersampaikan secara utuh dan menarik. Apalagi teman-teman nanti akan bekerja di ranah corporate, mungkin PR ya, sebagai strategic marketingnya di bidang strategic PR-nya dan lain sebagainya. Teman-teman harus menyiapkan materi yang meyakinkan kepada mitra agar cara komunikasi teman-teman tidak hanya didukung oleh teknik tapi materi yang jelas dan juga rinci seperti itu. Jenis-jenis public speaking di sini diklasifikasikan teman-teman. Jadi di kelas public speaking itu tidak hanya belajar ngomong doang gitu ya, tapi kita juga harus menyampaikannya dengan informatif, dengan by data, by fakta gitu. Kemudian persuasif itu membujuk, kayak kalau teman-teman mau bekerja ya di dunia kerja kan pasti ada sesi apa itu? Interview ya, wawancara ya. Bagaimana sebelum kita wawancara itu kita harus paham dulu perusahaan yang ingin kita tuju, kemudian kualifikasi perusahaan tersebut, kemudian kemampuan yang harus kita miliki. Kan kita harus ikut uji kompetensi yang BNSP dan lain sebagainya itu kan untuk menguji kemampuan kita sehingga memiliki kapasitas yang sesuai dengan tujuan kerja yang kita capai. Kemudian membujuk, mempersuasi, menghibur. Jadi memang tidak hanya latihan olah vokal saja public speaking gitu ya, tetapi bagaimana penyampaian pesan itu informatif. Dan setiap jenis membutuhkan pendekatan gitu. Nah, teman-teman besok siapa yang pengen bekerja di ranah industri media, kepenyiaran TV, angkat tangan. Yuk, siapa? Di mana Mbak rencana? Kalau bisa TV One, Bu. TV One, keren, tepuk tangan dulu dong. Kenapa milih TV One? Ya, karena memang dari sebelum saya masuk ke UAD, saya memang cita-citanya menjadi news anchor. Oh, news Dan anchor. salah satu televisi yang menurut saya cukup banyak memuat berita ya TV One. TV One. Ada lagi yang pengen di kepenyiaran? Kakak yang di belakang mungkin? Kakak-kakak ya yang di depan juga boleh, tadi sudah loh. Ada lagi di ranah radio, podcast, atau mungkin dimanapun boleh loh teman-teman ya. Ada lagi boleh nggak yang pengen bekerja di industri kreatif atau media? Oke, Sandy di mana? Yang penting talk show. Oke, nggak apa-apa, kamu punya impian atau cita-cita itu harus diraih ya dengan ya proses belajar dan lain sebagainya seperti itu. Oke, next ya teman-teman ya. Oke, teknik efektif dalam public speaking itu pertama teknik dasar yang perlu dikuasai. Selain artikulasi yang jelas ketika nanti teman-teman bekerja di ranah penyiaran ya, kemudian tadi ada yang pengen talk show gitu ya, memandu talk show. Nah, artikulasinya itu harus jelas agar tidak belibet. Kontrol intonasi, storytelling yang sering Anda continue belajar di depan cermin, bagaimana teknik olah vokal dan lain sebagainya. Kemudian membangun keterlibatan, ada jeda juga, ada kontak mata gitu ya, yang memungkinkan kita pede tampil gitu ya, memang butuh waktu juga. Persiapan dan latihan kunci untuk tampil percaya diri dan profesional, karena ketika first impression kita ragu, orang itu akan ragu juga dengan diri kita. Tapi ketika kita yakin sama diri kita, insya Allah orang yang lain juga akan yakin dengan cara kita menyampaikan gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya, profesionalisme itu juga didukung dengan cara pembawaan yang percaya diri. Nah, teman-teman, tantangan dalam public speaking di era digital seperti saat ini ya, khususnya misalkan teman-teman pengen nih belajar public speaking tapi masih grogi, gugup, dan merasa aku nggak mampu, aku bingung caranya gimana gitu ya. Terus tipsnya harus seperti apa? Nah, ini salah satunya adalah memang setiap orang mengalami gugup gitu ya, wajar. Saya pun pernah mengalami seperti itu gitu ya. Saya dulu waktu sekolah sambil siaran radio juga gitu ya, kuliah sambil kerja, saya juga mencoba mendobrak, oke, karena saya prodi ilmu komunikasi minimal ada satu basic apa yang saya pelajari, jangan hanya saya pulang ke rumah terus ke kampus lagi, minimal ada satu hal yang benar-benar saya akan fokus gitu. Nah, teman-teman bisa seperti itu juga. Kemudian kesalahan teknis, misalkan kurangnya pemahaman audiens itu juga kadang menjadi dampak, kadang kita merasa tersampaikan nggak sih pesannya gitu kan. Kemudian penggunaan media yang tidak tepat juga bisa, itu menjadi tantangan atau hambatan public speaking. Pembicara perlu menyesuaikan diri dengan konteks atau platform. Misal TikTok, Instagram itu kan platformnya berbeda ya. Cara si komunikator atau mungkin influencer itu menyampaikan kan tekniknya juga berbeda ya, nggak mungkin sama kan. Influencer favorit siapa Mbak?
di TikTok atau Instagram? Siapa? Ada? Banyak ya. Yang paling kamu idolakan tuh siapa? Ada kan pasti kayak konten kreator tentang edukasi, tentang apa gitu? Ada nggak teman-teman? Ada sih. Siapa? Siapa ya namanya? Ah, lupa belum. Lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Kamu ada nggak? Bebas boleh. Yang paling kalian sering nonton kontennya ada ya? Siapa? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Concernnya tentang apa? Dia lebih ke edukasi. Biasanya yang diangkat tuh isu-isu sosial. Isu sosial. Ekonomi, politik. Politik ya. Jadi Terus? banyak banget yang diangkat sama beliau, terus dijabarkan dengan secara ilmiah lah penjelasan. Secara ilmiah. Iya, jadi Dan memang- tekniknya mengenai ya menurutmu cara penyampaiannya? Iya, karena juga disampaikannya secara runtut gitu. Jadi Sistematis. kayak kita nulis karya ilmiah, ada pendahuluan, ada penjelasan, terus Rinci. ada kesimpulan. Oke. Rinci sekali. Kalau dari teknik artikulasi intonasinya apakah belibet, jelas atau cenderung enjoy, Jelas, santai? casual. Casual, Dia oke. kasih contoh-contoh yang Simple tapi mudah dipahami oleh. Kalau sekarang tuh nyebutnya bahasa bayi. Ya, oke. Baik, ada lagi yang kayak Vandai ya? Thank you ya Vandai ya. Ada lagi? Ya Bu, saya Siapa? Oke, kamu siapa? Konten kreator. Tirta. Dokter Tirta? Oh, wow. Kenapa? Karena pembawaannya asik gitu. Seru ya? Jadi Asik. Untuk Gen Z kan, Gen Z itu Gen Z. ya bisa dibilang itu dia minim literasi dan Iya. cari informasi gitu dengan penyampaian Dokter Tirta yang kayak menarik gitu dengan ada unsur-unsur kayak toksiknya, jadi itu adrenalin dari Gen Z itu meningkat gitu supaya dan kontennya itu lebih bikin menarik. Oke. Ya. Menarik dan isu-isunya kekinian ya, melihat fenomena-fenomena yang baru update. Ini kan aktif di olahraga gitu. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan dan dilakukan seperti itu. Tepuk tangan dulu dong untuk teman Anda ini, lo luar biasa ini. Skill intonasinya sudah sekaligus dilatih tadi kamu ya, sudah jelas artikulasinya. Baik, ada lagi satu lagi yuk. Konten kreator favorit dengan style komunikasi yang pastinya kan Anda mengidolakan. Boleh loh Anda belajar darinya. ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ya kan ATM. Hari Sabtu mikirin ATM lagi kan, nggak maksudnya artinya itu gitu loh. Ada lagi nggak? Satu lagi yuk. Ada lagi? Konten kreator favorit cukup ya. Yuk kita ke next slide ya teman-teman. Nah, media publik dan karakteristiknya, peran media dalam komunikasi publik itu penting. Ada yang bisa berstatement tentang peran media dalam komunikasi publik? Siapa? Saya Iya, gimana? Intinya kita melihat peran media dalam komunikasi publik. Jika kita ingin berkomunikasi, di situ kita memerlukan media. Betul. Itulah peran media Sebagai sebagai penyalur. penyalur informasi ke publik ya. Oke, menurutmu yang paling efektif era saat ini apa Mas Andi? Yang pasti sesuaikan dengan segmennya ya. Sekarang tentunya di era digital ya. Di digital. Sekarang di Instagram ya. Oh Instagram, oke, nggak apa-apa. Kita hargai sudut pandang setiap mahasiswa ya. Oke, selanjutnya pentingnya adaptasi gaya bicara itu juga penting. Kemudian ada di era sekarang itu pastinya ada radio, podcast, kemudian karakteristiknya tadi sudah. Kemudian ada mungkin teman-teman nanti akan terjun di ranah kepenyiaran sebagai seorang news anchor gitu ya, atau penyiar radio, penyiar televisi maksudnya ya. Kemudian media lokal atau TV komunitas ada loh teman-teman sekarang itu. Ya, dan banyak kan mengangkat kelokalan wilayah-wilayahnya dengan komunitas tersebut, kemudian host talk show. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang kenapa sih kita harus pentingnya nih adaptasi gaya bicara kita di era digital dikaitkan dengan media komunikasi publik. Ada yang bisa jawab? Silahkan, Mbak Gigi. Pentingnya adaptasi gaya bicara. Mengenai tentang saat ini. Iya, saat ini betul. Media digital itu kan media juga bertransformasi yang awalnya media massa itu lebih konvensional. Iya. Nah di sini kita sebagai pembicara itu juga perlu untuk melakukan adaptasi terkait gaya bicara kita karena kan audiens kita juga berbeda ya. Iya, segmen audiensnya, Betul. betul. Audiens kita adalah baby boomers atau mungkin yang milenial. Tapi ketika kita bicara melalui media sosial, pasti audiens kita mengalami perubahan kan. Misalnya turun menjadi generasi Gen Alpha, Gen Z gitu ya. Jadi gaya bicara itu juga penting untuk menarik audiens kita sendiri, menarik
apa ya, bagaimana mereka itu merepresentasikan dan menginterpretasikan pesan yang kita sampaikan. Oke, berarti gaya bicara itu untuk penting ya, apalagi kita juga harus adaptif ya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi kan gitu. Radio, podcast, ada yang bisa menjabarkan mungkin kenapa sih pentingnya kita mempelajari media publik, salah satunya radio atau podcast? Milih yang mana, Mas? Radio. Radio. Kalau Oke. di radio yang seperti yang saya pahami itu, dia itu bersifat auditif dan fasilitas. Jadi apa yang disampaikan dengan penyiar itu satu kali tidak secara berulang gitu, cuma satu kali berkali. Dan juga untuk di radio itu biasanya kita diajak untuk berimajinasi. Berimajinasi, iya. Sandiwara radio kalau zaman dulu, zaman orang tua kayaknya itu. Iya, gimana? Seperti kayak penyiar itu sedang menyiarkan atau sedang menceritakan sesuatu itu, nanti kita diajak juga untuk berimajinasi gitu. Berimajinasi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penyiar. Dan juga untuk gaya obrolannya seperti yang disampaikan sebelumnya, itu bersifat seperti ngobrol biasa. Ngobrol santai, Jadi, iya diajak- betul-betul. Seperti diajak ngobrol dengan penyiarnya langsung. Ya, radio favoritnya di Jogja mana? Kalau untuk di Jogja, saya suka di Ramada FM. Ramada FM ya. Oke. Memang setiap media publik itu punya keterbatasan, keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Tapi hari ini kita fokus pada kelebihannya ya, bahwa teman-teman juga boleh kok explore potensi diri teman-teman gabung di Ramada FM, betul ya? Di radio kampus. Nah, saya juga promosikan nggak apa-apa ya buat teman-teman yang pengen besok mengasah skill Anda, jangan lupa gabung di mana? Ramada. Ada yang sudah di Ramada? Angkat tangan. Besok gabung ya. Anak Ilkom harus mendominasi tuh. Maksudnya harus memiliki skill melalui radio-radio komunitas, radio kampus. Mulai dari situ, gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa bergabung. Yang podcast ada yang, oke, silakan kakak. Kalau podcast itu kan lebih fleksibel ya Bu. Iya, Jadi fleksibel. bisa didengarkan di mana aja gitu. Terus juga bahasanya itu nggak yang kaku gitu loh, Santai Apalagi ya. Kayak misal Gen Z gitu kan lebih senang gitu loh kalau bahasanya nggak yang terlalu kaku. Jadi kalau dengerinnya Iya, enak betul, gitu. betul. Terus juga bentuknya itu kan biasanya kan audio digital. Iya. Jadi kalau misal kita tuh bisa nyambi tuh, makanya Ya, bisa nyambil apa gitu ya, nyetelika kah atau nyuci baju gitu ya. Terus Bisa juga aja. untuk kalau produksinya itu kan secara berkala, terus episodenya itu juga dengan topik yang berbeda-beda, Betul. jadi kayak nggak monoton gitu. Betul, karena eranya itu setiap era ada media yang hits di eranya kan gitu. Jadi mungkin zaman dahulu kala gitu ya, sebenarnya masih ada di dinas kebudayaan itu teman-teman ada masih mengangkat kearifan lokal, keotentikan dengan radio, tapi radio tadi sandiwara radio itu masih eksis walaupun memang bukan masanya lagi ya sebenarnya sekarang, tapi ada satu program dari dinas kebudayaan itu yang mengangkat tentang kearifan lokal keistimewaan Jogja yang harus konsisten tetap dilestarikan. Nah, itu ada di salah satu dinas, yaitu di Dinas Kebudayaan dan Dinas Kominfo. Seperti itu mereka saling tetap menjaga meneguhkan keistimewaan Jogja, karena kan memang Yogyakarta itu kan ada Paniradia keistimewaan yang di situ ada undang-undang keistimewaan, sehingga Jogja mengimplementasikan tidak hanya, maksudnya tetap menjaga keistimewaannya dengan kekhasan lokal gitu. Mereka punya radio khusus dari pemerintah gitu ya. Kemudian podcast juga, mungkin teman-teman nanti yang pengen bergabung di podcast, ada podcast favoritmu siapa Mbak untuk Biasanya lebih sering kamu tonton? di Corbusier sih. Oh. Karena dia kan selalu update kayak isu-isu terkini. Isu terkini ya, dan seru, pembawaannya asik dan mungkin kadang pedes juga, kritis dan berbobot. Oke, baik. News anchor, kepenyiaran berita TV, media lokal TV komunitas, dan host talk show. Tadi ada yang pengen bergabung di talk show kayaknya ya? Atau mungkin di radio komunitas ada? Ada nggak? News anchor. Nah, penyiar berita gitu nggak apa-apa. Ada latihan di pertemuan selanjutnya, nanti kita akan lebih memahami secara detail dari item-item ini ya. Baik,
Teman-teman, waktu kita tinggal berapa menit lagi ya, sebelum kita tutup masih ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa media massa itu memiliki peran sebagai apa teman-teman? Penjembatan antara pembicara dan audiens. Nah, jangkauan itu bagaimanapun media harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing platform. Nggak boleh disamaratakan. Mungkin teman-teman nanti akan bekerja di ranah ke-PR-an atau broadcasting, harus bisa memetakan setiap media itu punya karakteristik pendengarnya masing-masing. Pendengar TV tidak sama dengan pendengar podcast, berbeda juga dengan style atau cara komunikasi ketika teman-teman pengen menjadi influencer edukasi mungkin nanti ke depannya atau berkiprah di ranah media. Nah, harus memahami juga karakteristik audiens teman-teman dan karakteristik media platform digital. Nah, adaptasi gaya bicara tadi disampaikan bahwa karakteristik selain kita harus memahami karakteristik, kita juga harus memahami gaya bicara atau style komunikasi. Namanya saja ini kelas public speaking gitu ya. Kita tidak melulu membahas tentang teknik public speaking juga, tetapi kita harus paham juga media-media yang terlibat dalam aspek public speaking di ranah komunikasi gitu ya. Kemudian setiap platform menuntut teknik pendekatan yang spesifik, baik dari sisi bahasa, tempo, maupun ekspresi. Nah, ini yang radio ya teman-teman ya. Karakteristiknya sudah ada gitu ya, bahwa radio ini menggambarkan suasana dengan kata-kata. Gimana sih biar gak monoton, gak ngantuk gitu kan pendengar, itu juga pengaruh. Dan tata kelola teknik komunikasinya juga gak asal ngomong, beda ya dengan suaranya itu biar tidak terkesan cempreng. Saya tuh juga bisa cempreng atau mungkin saya juga bisa medok gitu ya. Piye kabare? Nah, itu medok gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu cempreng ya. Tapi ketika kita punya teknik, suara siapapun bisa jadi mikrofonis ketika siap dilatih gitu ya. Dengan tekniknya juga harus belajar A, I, U, E, O. Minggu lalu, minggu sebelumnya kan kita belajar ini ya, olah vokal kan, A, I, U, E, O. Kemudian harus menguasai konten, tema yang akan kita sampaikan selain memang intonasi, artikulasi, teknik dan lain sebagainya. Suara perut juga bukan suara perut karena lapar loh ya, tapi suara perut kalau orang Jawa itu bahasanya gandem. Gandem itu mantep. Ya kayak tadi ketika acara formal nggak mungkin kan gede seperti ruangan amfitarium suara kita cempreng nanti drop gitu loh, amfitarium nggak jadi megah gitu loh. Jadi beda dengan suara yang perut tadi yang tekniknya ya kita harus latihan olah vokal. Ya minggu lalu kita sudah latihan, nanti minggu depan kita latihan terus. Pokoknya di kelas public speaking nggak cuma hafalan teori, tapi skill dilatih terus keterampilannya ya. Beda dengan yang ini tadi, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Itu beda ya, padahal saya juga bisa suaranya cempreng, saya juga bisa medok, jadi tinggal dilatih aja tekniknya secara kontinu gitu ya. Oke, ini yang podcast ya, sudah dijelaskan tadi di depan untuk efektivitas waktu juga. Kemudian perbandingan gaya public speaking antara media. Di sini sudah saya tuliskan, nanti dipelajari di rumah ya teman-teman poin-poinnya. Ada media radio, podcast, news anchor, TV lokal, dan talk show. Dan ini ada formalitas fokusnya, kemudian gaya bicara dan tantangannya. Oke, ini closing statement sebelum penutup. Kita baca bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Public speaking adalah keterampilan yang luar biasa. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh konteks media yang digunakan. Menyesuaikan teknik dan gaya bicara dengan karakteristik media akan membuat pesan disampaikan dengan lebih efektif dan berkesan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk kelas hari ini. Teman-teman sudah mengikuti kelas sampai dengan akhir sesi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya teman-teman. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan mata kuliah di sesi kali ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Jadi yakinlah teman-teman, saya aja yakin loh dengan potensi diri Anda, terutama dalam public speaking. Masa Anda ragu sama diri Anda ya? Bismillah, terus asah minat Anda di bidang public speaking gitu ya. Terus belajar dan tentunya jangan putus asa karena Anda punya keotentikan dari setiap diri Anda. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri kelas kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.